selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Fernando Tapia, NPM 1807-10023. Dalam kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tentang kewenangan pemerintah daerah, di mana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Judi Arman, SHMH. Adapun topik yang akan saya bahas yang adalah pengertian dari pemerintah daerah, yang kedua, hubungan pemerintah pusat dan daerah, yang ketiga, asas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan yang keempat, mekanisme pembagian kewenangan. Baik, sebelum kita membahas terlalu jauh, ada baiknya kita mengerti tentang bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat, yang harus kita ketahui adalah bahwa pemerintah itu memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak tersebut adalah Presiden, yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan juga Menteri-Menteri negara. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara, agar tidak sewenang-wenang aktivitas pemerintahan pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Poin yang kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara untuk berbagai urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan juga didasarkan asas otonomi. Pemerintah daerah juga didasarkan oleh tugas pembantuan yang harus diselesaikan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan juga dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Otonomi daerah merupakan wadah kehidupan demokrasi, sehingga rakyat mengatur rumah tangga mereka sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun topik yang kedua yaitu hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan ini meliputi dua sistem. Yang pertama, sistem atau hubungan struktural. Jadi, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdiri dari hubungan yaitu hubungan struktural. Hubungan yang satu ini merupakan salah satu hubungan yang memang didasarkan dengan tingkat dan juga jenjang yang ada di pemerintahan. Pemerintah daerah juga tentunya memiliki tugas tersendiri. Tugas dari pemerintah daerah adalah untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang berlokasi di daerah mereka masing-masing. DPRD yang dilakukan berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan. Semua hal tersebut sudah termasuk dalam sistem dan juga prinsip yang dimiliki oleh NKRI. Prinsip otonomi merupakan salah satu prinsip yang kuat. Memang, Presiden secara struktural merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat nasional. Namun dalam hal ini, untuk kepala daerah yang juga merupakan penyelenggara untuk berbagai urusan pemerintahan yang ada di daerah masing-masing dan tetap didasarkan pada otonomi yang seluas-luasnya. Yang kedua adalah hubungan fungsional. Hubungan fungsional ini merupakan hubungan yang memang didasarkan dengan adanya fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Dalam hal ini, keduanya saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu sama lainnya. Hal ini memang didasarkan dengan pemerintahan pusat dan juga pemerintah daerah, yang sama-sama memiliki hubungan kewenangan yang dapat melengkapi satu sama lainnya. Hubungan pemerintah pusat dan daerah tersebut juga terletak pada visi, misi, dan tujuan dari fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Visi dan juga misi yang dimiliki oleh keduanya, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional sendiri, memiliki tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ruang kebebasan kepada daerah. Kebebasan tersebut digunakan untuk mengolah dan mengurus rumah tangga yang dimiliki sendiri dan didasarkan dengan kondisi dan juga kemampuan daerah. Dalam hubungan fungsional, juga menyangkut atas segala pembagian tugas dan juga kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Semua itu dilakukan karena untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Pada topik yang ketiga adalah asas pembagian kewenangan. Yang pertama kita bahas adalah asas desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah penyelenggaraan pemerintah di pusat, sehingga apapun yang terjadi di daerah akan mempengaruhi jalannya pemerintah pusat.
Begitu pula sebaliknya, apapun yang terjadi di pusat akan berdampak pula di daerah. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak akan terputus. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bagaikan hubungan antara orang tua dan anaknya yang selalu terjalin meskipun kadang-kadang terjadi konflik dengan hubungan tersebut. Sama bentuk dengan negara Indonesia yang kita cintai ini yang masih berbentuk kesatuan, maka hubungan tersebut akan terus ada. Yang kedua adalah asas dekonsentrasi. Asas yang satu ini merupakan pelimpahan dari sebagian urusan pemerintahan yang ada dan juga yang sudah menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Namun, hal ini juga dilakukan kepada instansi vertikal yang dimana wilayahnya tertentu atau kepada wali kota sebagai penanggung jawab urusan. Yang ketiga adalah tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan merupakan asas yang dimiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah otonom yang dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintah pusat. Tentunya hal ini untuk ditunjukkan untuk pemerintah daerah provinsi kepada daerah kota dan kabupaten sekalipun. Perlu diketahui bahwa asas ini juga dilakukan untuk dapat menjalankan sebagian urusan yang dimiliki oleh pemerintahan yang akan menjadi kekuasaan untuk daerah provinsi. Sekarang kita sudah mencapai dengan topik yang keempat, di mana mekanisme pembagian urusan. Yang pertama yang akan kita kenal adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang sudah dibagi antara pemerintah pusat dan juga daerah provinsi dan daerah kota atau kabupaten. Dalam hal ini, segala urusan diserahkan kepada kepala daerah yang menjadi patokan otonom daerah. Dengan adanya pembagian tersebut, tentunya mencangkup semua bidang seperti perdagangan, pertanian, perikanan, hingga pertambangan dan masih banyak bidang lainnya. Namun, tetap pada prinsip utama yang dimiliki adalah pembagian urusan pemerintahan konkuren yang harus tetap dilakukan dan didasarkan dengan efisiensi, akuntabilitas, dan berbagai kepentingan nasional. Yang kedua adalah urusan pemerintahan absolut. Untuk pemerintahan absolut, ini sesuai dengan namanya, di mana semua urusan pemerintahan menjadi sepenuhnya kekuasaan yang dimiliki oleh pusat. Definisi pusat juga termasuk dalam bidang eksekutif, yaitu pemerintahan pusat. Dalam hal ini memiliki definisi, di mana Presiden Republik Indonesia yang memegang seluruh kekuatan pemerintahan NKRI, di mana yang dibantu oleh Wakil Presiden dan juga para menterinya. Memang dalam hal ini, cakupan untuk urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari berbagai masalah dalam pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, agama, keamanan, dan masih banyak lain. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini merupakan urusan pemerintahan yang dimana sudah menjadi kewenangan yang dimiliki presiden yang sudah menjadi kepala dalam pemerintahan. Segala urusan tersebut tentunya meliputi semua kerukunan yang ada antar umat beragama, pengembangan kehidupan dalam demokrasi, pembinaan untuk ketahanan nasional, dan masih banyak hal lainnya. Pelaksanaan tugas yang dilakukan antar instansi ini tentunya dalam pemerintahan yang juga berlokasi di wilayah daerah provinsi dan juga kabupaten atau kota. Dengan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan umum memiliki kaitannya dengan hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Demikianlah hal ini saya sampaikan. Semoga memberi manfaat yang lebih banyak untuk kita semua. Saya Fernando Tapia, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.